Tugas aplikasi analisis kuantitatif menggunakan SPSS. Bisa dilihat ini tabel datanya dengan hipotesis sebagai berikut. Sekarang kita akan mencobanya dengan menggunakan uji asumsi klasik. Pertama, klik SPSS-nya, klik variable view, ketik data seperti berikut, klik data view, input data ke SPSS, klik analyze, klik regression, linear, produksi padi kita pindahkan ke dependent, curah hujan dan pemupukan kita pindahkan ke independent, lalu klik plot, z-range kita pindahkan ke x, s-range kita pindahkan ke y, lalu klik normal probability plot, klik continue, oke. Bisa dilihat output SPSS-nya, lalu kita ke tabel normal plot regression standaris residual. Dengan interpretasi, terlihat bahwa titik-titik residual berada di sekitar garis normal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi syarat normalitas. Lalu kita uji dengan multikolinearitas. Klik analyze, regression, linear, lalu statistik, dan collinearity diagnosis. Lalu klik continue, dan oke. Dapat kita lihat pada tabel koefisien A, ada nilai tolerance dan fit. Dengan interpretasi, nilai hasil uji FIP masing-masing variabel independen memiliki FIP tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Lalu kita coba dengan uji autokorelasi. Kita klik analyze lagi, regression, linear, lalu kita klik statistik. Pada kolom residual kita klik Darwin-Watson, klik continue, klik OK. Kita bisa lihat outputnya pada tabel model summary dengan nilai Darwin-Watson 1,544. Dengan interpretasi, pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,544, berada pada kisaran 1,10 sampai dengan 1,54. Tidak ada kesimpulan. Lalu kita coba dengan uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze lagi, regression, linear, lalu kita klik statistik, klik collinearity diagnosis, lalu klik OK, continue, OK. Output heteroskedastisitas dapat kita lihat pada tabel scatter plot dengan interpretasi. 1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah di sekitar angka 0. 2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 3. Penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Lalu kita uji dengan regresi linear berganda. Klik SPSS-nya lagi, kita klik analyze, regression, linear, masukkan seperti tadi, dependent-independennya, lalu kita klik statistik, kita klik estimate, model fit,
descriptive, collinearity diagnosis, dan Darwin-Watson. Lalu klik continue, kita klik plot, kita masukkan seperti tadi, lalu normal probability plots, klik continue, lalu kita ke save, kita klik standardize pada predict value, standardize pada residual, mean pada prediction interval, lalu klik continue, lalu kita pilih option, langsung continue, dan klik OK. Bisa dilihat outputnya. Yang pertama, kita lihat pada kolom descriptive statistics dengan interpretasi rata-rata produksi padi 25,0667 kuintal, rata-rata curah hujan 86,7333 mm per hari, rata-rata pemupukan 31,5333 kg per ha. Lalu kita lihat outputnya lagi, kita lihat pada correlation dengan interpretasi korelasi curah hujan dengan produksi padi signifikan karena nilai P 0,004 atau P lebih kecil dari 0,05 dan nilai R 0,659. Korelasi kuat. Yang kedua, korelasi pemupukan dengan produksi padi tidak signifikan karena P sama dengan 0,130 atau P lebih besar dari 0,05. Korelasi cukup kuat. Lalu kita lihat pada ke tabel variabel enter atau remove dengan interpretasi. Pada variabel enter atau remove, variabel independen yang masuk adalah pemupukan dan curah hujan dengan variabel terikat produksi padi. Kita lihat lagi outputnya. Kita lihat pada tabel summary B dengan interpretasi nilai R, korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,665, korelasi kuat. Yang kedua, nilai R square atau R2, koefisien determinasi sebesar 0,442, menunjukkan bahwa 44,20% produksi padi dijelaskan oleh variabel pemupukan dan curah hujan, dan sisanya 55,80% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Yang ketiga, standar error of estimate sama dengan 3,589, lebih kecil dari standar deviasi 4,44758, maka model regresi layak digunakan. Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel dianggap konstan, maka nilai produksi padi Y adalah sebesar 15,632. Jika terjadi penambahan curah hujan sebesar 1 mm per hari, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,088. Jika terjadi penambahan pemupukan sebesar 1 kg per ha, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,057. Sekarang kita coba dengan uji koefisien determinasi. Kita klik analyze, regression, linear, lalu kita klik statistik. Seperti yang terlihat, kita klik Darwin-Watson, lalu continue, dan klik OK. Kita bisa lihat sama seperti pada uji autokorelasi. Kita lihat pada tabel model summary dengan interpretasi sama seperti pada tabel autokorelasi. Lalu di
variate, masukkan variabelnya. Pada kolom correlation coefficient-nya kita klik person. Di bawahnya ada kolom test of significant, kita pilih to tail, dan di bawahnya lagi kita klik flag significant correlation. Lalu kita pilih option. Di kolom missing value kita pilih exclude case 5, klik continue, lalu OK. Bisa dilihat ini output korelasinya dengan interpretasi korelasi curah hujan dengan produksi padi 0,659 korelasi kuat dengan nilai sig 0,008 lebih besar daripada 0,05, maka hubungan korelasinya tidak signifikan. Yang kedua, korelasi pemupukan dengan produksi padi 0,310 korelasi cukup kuat dengan signifikan nilai sig 0,261 lebih besar dari 0,05, maka hubungan korelasinya tidak signifikan. Lalu pengujian signifikansi dari hipotesis, kita menggunakan uji F dan uji T. Cara mencari uji T, kita masuk ke SPSS lagi, kita lihat di output, kita lihat pada output linear berganda koefisien A. Dengan interpretasi variabel curah hujan memiliki p-value 0,018 lebih besar dari 0,05, sedangkan T hitung 2,726 lebih besar daripada T tabel 2,160, yang artinya menerima HA1 dan menolak HO1. Curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Yang kedua, variabel pemupukan memiliki nilai p-value 0,698 lebih besar dari 0,05, sedangkan T hitung 0,398 lebih besar dari T tabel 2,160, yang artinya menerima H2 dan menolak HO2. Pemupukan berpengaruh pada produksi padi. Lalu pada uji F-test kita dapat melihat pada output tabel ANOVA A dengan interpretasi output SPSS di atas menunjukkan p-value sig 0,030 lebih besar dari 0,05, atau F hitung 4,750 lebih besar dari F tabel 3,49. DF1 sama dengan 3 kurang 1 dan DF2 sama dengan 15 kurang 3 sama dengan 12. Artinya menerima HA3 dan menolak HO3, yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Sekian dari saya, terima kasih.